Shalom teman-teman yang tak kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, tentu semuanya saya harapkan dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan satu kali lagi untuk datang kepada Tuhan, beribadah di rumah Tuhan. Walaupun kita sudah hampir 3 bulan tidak bersama-sama di gereja, tapi kita masih harus bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai perlengkapan untuk kita boleh ikut ibadah streaming di gereja kita. Semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Hampir setengah tahun 2020 kita lewati. Dan kita ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kita datang kepada Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, menyerahkan keberadaan kita, hati pikiran kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang berdaulat di dalam hati pikiran kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, persekutuan pemuda, remaja dan tunas remaja gabungan sore ini dimulai. Amin. Pemazmur berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Teman-teman, pemazmur bukan malas dalam mereka menghitung berapa kebaikan Tuhan yang sudah mereka rasakan. Tetapi pemazmur merasakan terlalu banyak karya Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Pada saat kesempatan sore hari ini pun, kita diberi kesempatan untuk boleh mengingat kembali perbuatan ajaib yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh ingat kembali betapa Tuhan baik di dalam hidup kita. Maka ketika kita boleh merenungkan hal itu, akan tumbuh muncul di dalam hati kita ucapan syukur kepada Tuhan. Rasa hormat kita kepada Tuhan. Rasa kagum kita kepada Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan, Engkau tidak dapat dibandingkan oleh apapun yang kami miliki. Kita mau merenungkan semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sambil kita mengangkat pujian dari KPPK 314.
Biarlah bersama-sama kita boleh mengingat kembali kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita, pengorbanan Tuhan yang begitu agung untuk kita. Syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyata. Bagaimana kau ucap syukur? Bagaimanakah? Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku. Semua itu karya-Mu. Segala kemuliaan bagi Tuhan, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang Kau berikan. Mari Kemuliaan bagi Allah, mulia bagi Allah. mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Sekali lagi mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah.
nyatakanku kuasa-Mu, bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Kita masuk di dalam doa. Benar Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidup kami adalah karya-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Untuk karya penebusan yang sudah Engkau kerjakan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakan kami, Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau mengizinkan kami memanggil-Mu Bapa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur yang harusnya kami mati binasa. Tapi karena kasih-Mu kepada kami yang begitu besar, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajak kami Tuhan untuk terus menyadari bahwa Engkau selalu baik di dalam hidup kami. Meskipun dalam situasi seperti ini yang tidak menentu dan kami pun tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Tapi ajak kami Tuhan untuk mengimani, untuk mempercayai Engkau di dalam hidup kami. Bahwa Engkau tetap berbelas kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Sungguh Tuhan, kami juga bersyukur kami dapat beribadah. Mari Tuhan, Kau tolong kami. Layakan kami Bapa untuk kami boleh menghadap hadirat-Mu. Tuhan, tolong satukan hati pikiran kami. Jangan Kau lewatkan kami satupun Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kami boleh merasakan kasih Tuhan, karya Tuhan, hadirat Tuhan nyata di dalam persekutuan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami terlebih mendengarkan suara-Mu. Dan kami Tuhan mau bersatu hati pada sore hari ini, menyerahkan untuk Pendeta Dr. Neti Lintang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau tolong hamba-Mu, biarlah firman yang sudah disiapkan boleh memberkati kami, bahkan boleh menegur kami, boleh menguatkan kami di dalam kami hidup menjalani hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempertaruhkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami pun bersatu hati Tuhan, mengusir semua kuasa iblis yang hendak mengganggu jalanan ibadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu lah yang berleluasa menaungi hati pikiran kami dan ruangan dimanapun kami beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Amin. Silakan duduk teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini juga kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Efesus. Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Efesus 2 ayat yang 1 sampai yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama ke-10 ayat ini dari judul perikopnya di dalam hitungan ketiga. Kita akan baca bersama-sama dari judul perikopnya. 1, 2, 3. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
Sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak dasarnya. Kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi itu pemberian Allah. Sungguh teman-teman, semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memandang kepada kita semua pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lalui. Sebelum kita datang lebih jauh lagi kepada Tuhan, kita mau merenungkan kembali dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Kita mau datang ke bawah kaki Tuhan, mengakui semuanya, sehingga pada sore hari ini kita boleh memperoleh berkat daripada Tuhan melalui persekutuan kita. Dengan kita menyiapkan hati kita, kita akan angkat pujian Sejauh Timur. Betapa besar kasih Tuhan untuk kita. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kita nyanyikan pujian ini, sejauh timur dari barat. Sejauh timur. Kita ambil waktu berdoa, sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita
dalam merenungkan pujian ini, bahwa Tuhan begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dia tidak pernah mengingat-ingat lagi semua pelanggaran-pelanggaran kita. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Terima kasih Tuhan. tiada kau ingat lagi Kesalahanku. Bersama-sama betapa besar kasih pengampunan Tuhan. betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih padamu Ku Tuhan. berterima kasih kepadamu ya Tuhan. pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi kita katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi kita katakan ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang Kau beri. pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang Kau beri. pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah kita di hadapan Tuhan, saudara? Firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang paling berdosa. Tidak ada satupun yang baik di dalam diri kita. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, firman Tuhan katakan, selalu membuahkan kejahatan. Oleh karena itu, saudara sekalian, karena kita ini adalah orang-orang yang berdosa, mari kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Mohon ampun kepadanya untuk setiap dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik dosa-dosa dalam perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, lifestyle kita. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni kita dari semua dosa-dosa yang kita lakukan itu. Sepantasnya kita dimurkai, saudara. Sepantasnya kita dibuang ke dalam lautan api neraka selama-lamanya. Sepantasnya kita terpisah dengan Allah selama-lamanya. Tetapi karena kasih Allah yang maha hebat bagi dunia yang berdosa, Ia rela meninggalkan tahtanya yang mulia, turun ke dalam dunia yang berdosa, mati di atas bukit Kalvari, untuk membebaskan kita dari penghukuman yang paling mengerikan itu, yaitu neraka selama-lamanya, keterpisahan dengannya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya berikan beberapa waktu kepada kita, saudara, untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Tuhan boleh bebaskan kita, Tuhan boleh pulihkan keadaan kita. Biarlah Tuhan boleh mengampuni semua dosa-dosa kita dan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera yang melimpah-limpah daripada Tuhan. Dipersilakan, saudara sekalian. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh menyadari ya Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang paling berdosa. Setiap dosa yang kami lakukan membuat Engkau tersalib di atas kayu salib. Dan setiap dosa yang kami kerjakan sangat melukai hati-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya pada saat sore hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Biarlah boleh Engkau mengampuni semua dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Baik dosa-dosa disengaja, tidak disengaja. Dosa-dosa dari dalam hati kami, pikiran kami, sehingga meluap melalui sikap hidup kami, perkataan kami, tindakan kami, gaya hidup kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami ya Bapa. Belas kasihanilah kami orang-orang yang sangat berdosa ini ya Tuhan. Setiap hari, setiap saat, maka setiap detik kami selalu melakukan dosa. Dosa-dosa yang mengecewakan hati-Mu. Dosa-dosa yang membuat hati-Mu pilu dan luka. Karena perbuatan kami yang selalu bertolak belakang dengan sifat-sifat-Mu sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami sering menganggap diri kami yang paling hebat. Kami sering menganggap diri kami yang paling benar, paling suci. Orang-orang di sekitar kami orang-orang bodoh. Tuhan Yesus, ampunilah kami ya Bapa. Belas kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Kami sering melalaikan tugas-tugas kami. Kami sering melukai hati orang-orang terdekat dengan kami.
teman-teman kami di tempat pekerjaan kami, bahkan papa, mama, koko, cici, dan adik-adik kami. Sering sekali kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapa, ampunilah kami. Bahkan kami sering sekali, ya Tuhan, mengkonsumsi tontonan-tontonan yang tidak baik dan tidak benar. Ampuni kami ya Tuhan. Kami lebih sering sekali aktif mengotak-atik handphone kami sendiri dibanding dengan kami membaca firman Tuhan yang sudah ada di dekat kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sering sekali melupakan Engkau, dan kami sering menganggap diri kami yang paling hebat, seakan-akan kami tidak butuh Engkau. Ya Tuhan, ampuni kami, karena kami menyadari bahwa semua itu sungguh menyakiti dan melukai hati Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, setiap hati anak-anak muda, baik yang ada di ruangan ini, bahkan yang sedang mengikuti kebaktian ini di rumah mereka masing-masing, hati yang sungguh-sungguh, hati yang hancur di hadapan-Mu. Mohon ampun dan mohon pengampunan-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa ketika kami mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka Engkau setia dan adil, mengampuni segala dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon ampun dan berdoa. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperbaharui dalam Kristus, ketika kita diampuni dosa-dosa kita, maka ada sukacita, ada kebahagiaan yang melimpah-limpah kita boleh alami di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sekalian, mari kita memuji Tuhan dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 156, berdiri karena Yesus. Bersama-sama. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, acungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Hai bangkit bagi Yesus, mohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Ayat petunjuk hidup baru dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Dipersilakan duduk kembali saudara. Amin teman-teman, biarlah kita boleh layak datang kepada Tuhan
lebih jauh lagi di dalam persekutuan kita pada sore hari ini. Dan pada kesempatan sore hari ini pun kita akan mengingat kembali ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Ayat yang sudah tadi kita bacakan ya. Kita akan ulang bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Satu kali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Biarlah ayat hafalan ini bukan saja kita ingat atau kita hafal, tetapi boleh kita renungkan di dalam setiap langkah hidup kita. Dan pada sore hari ini kita pun diundang kembali oleh Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan persiapkan hati kita. Kita mau seakan hati pikiran kita sehingga kita boleh tertuju kepada Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri di tahta-Mu Bapa, menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan pujian ini kembali dari bait yang pertama. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat sore saudara sekalian. Anugerah Tuhan kita melihat lebih banyak, lebih besar di dalam kesusahan besar. Kesusahan makin besar, anugerah Tuhan makin besar. Kita tidak minta kesusahan datang. Tapi kalau Tuhan izinkan kesusahan itu datang, pasti Dia juga akan mendampingi kita, menggiring kita dengan berkat dan anugerah-Nya. Saudara, kita lihat 2 ayat dulu dari Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Mazmur 91 ayat 14, 15 demikian bunyinya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kira-kira 2 minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan misioneri kirimin saya WA, forward ya. WA itu sebetulnya dia juga ambil dari renungan dan ilustrasi Kristen. Ya. Renungan dan ilustrasi Kristen, dia dapat dari situ, dia forward ke saya. Saya baca dan saya sangat diberkati. Saya sangat tertarik. Jadi renungan pagi itu temanya adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Itu diambil dari Mazmur 91 ayat 14. Ya, 91 ayat 14 tadi. Kata Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan demikian. Allah berkata karena dia fokus mencintai aku. Ya, fokus mencintai aku. Di dalam terjemahan Indonesia dikatakan hatinya melekat. Ya, bahasa Mandarin bilang karena dia fokus, suan sing itu artinya fokus. Aiwo, menyayangi, mencintai aku, kata Tuhan. Maka aku akan menyelamatkannya. Karena dia tahu namaku, maka aku akan menempatkan dia. Hati yang melekat kepada Tuhan. Saya sedikit bacakan renungan ini. Ketika ranting melekat kepada pokok, maka ranting itu akan mendapatkan asupan makanan, sumber mineral air dan segala hal yang dibutuhkannya untuk pertumbuhan. Kata melekat. Kita suka bilang, oh itu enggak terpisah, kemana-mana juga kayak perangko, nempel.
Ya kan? Kenapa kita mau menempel kepada seseorang? Pasti karena kita senang sama dia. Kita cinta dia, kita sayang dia. Nggak tentu mesti cinta pria dan wanita. Nah, kita sayang seseorang, ya kita Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Karena itu barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Melekat kepada Tuhan artinya apa? Melekat kepada Tuhan artinya tinggal di dalam Tuhan. Ya, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Kalimat di dalam aku, kata Yesus, menunjukkan suatu hubungan yang akrab di dalam aku. Aku di dalam dia, di dalam aku. Artinya kita mempercayakan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Penuh di atas hidup kita. Melekat kepada Tuhan juga berarti apa? Berarti bertekad menjadi pelaku firman. Bukan saja menjadi pendengar, menjadi pelaku. Tentu sebelum melakukan harus mendengar. Kalau enggak, apa yang kita lakukan? Karena kekristenan itu bukan teori. Lalu kita lagi enggak mood nih. Ada orang kan begitu. Ya mesti lagi mood dong, enggak mood percuma baca. Enggak tentu. Kadang kalau kita harus memaksa diri kita, lagi enggak mood tetap baca. Ada orang bilang, waktu kamu tidak kepingin berdoa, itulah saatnya kamu sangat butuh berdoa. Jadi enggak main perasaan. Rasio. Memutuskan, menentukan. Jadi bertekad menjadi pelaku firman karena kekristenan bukan teori, melainkan pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan setiap hari. Nah, berjalan bersama Tuhan berarti apa? Berjalan bersama, bergaul, karib dengan Tuhan. Lagi musim-musim kan anak-anak remaja, enggak gaul dia. Ya, saudara, kita bergaul akrab dengan Tuhan dan terhadap orang yang karib, yang dekat. Perjanjian Tuhan diberitahukan kepada Tuhan. Tuhan berkata dalam Mazmur 25, siapa yang dekat kepada aku, dan aku akan memberikan petunjukku. Aku akan memberi dia tahu akan rencanaku di atas dirinya. Sehingga kita dapat memahami isi hatinya, pikirannya, dan juga kehendaknya. Saudara ingat Maria? Maria yang memberikan minyak darwastu, ya, yang duduk di kaki Tuhan, Marta Maria. Ya, sehingga cicinya ini Marta keberatan. Tuhan, coba tuh lihat tuh, masa dia nggak bantu saya? Saya lagi sibuk loh masak buat Tuhan. Ini adik saya enak-enak aja nih, nongkrong, dengerin khotbah seperti itu. Tuhan bilang apa? Marta, Marta, you sibuk-sibuk ya, tapi adik kamu Maria sudah memilih yang the best, yang terbaik. Jadi dia tahu, karena dia dengar Tuhan begitu teliti, saudara. Maka setelah Yesus dipantek mati, kan banyak orang-orang ya, ibu-ibu yang mencintai Tuhan. Maria Magdalena yang pernah dirasuk, ada banyak roh jahat di dalam dirinya diselamatkan, dia cinta Tuhan. Waktu Yesus setelah Yesus mati dan dikubur, banyak ibu-ibu datang ke kubur. Tapi tidak ada Maria, adiknya Marta. Dia nggak cinta Tuhan, siapa bilang? Dia tahu. Karena setiap kali Yesus berkata dia akan mati disesah, dia akan dianiaya, bahkan terakhir mati, nggak stop di situ.
pasti selanjutnya bilang hari ketiga dia akan bangkit. Hari ketiga dia akan bangkit. Murid Tuhan Yesus saja nggak ingat apa yang Yesus katakan. Maka bahkan setelah Yesus bangkit ada murid yang melihatnya dan beritahu, share informasi ini kepada Thomas, dia gak percaya. Oh, kalau saya nggak pegang sendiri, nggak jamah dia, saya nggak percaya. Murid Yesus loh. 3,5 tahun ikut kemana-mana saja. Tapi waktu Yesus mati, mereka merasa pengharapan hilang semua. Lupa, enggak ingat apa yang Yesus katakan, pada hari ketiga bangkit. Tapi Maria, adiknya Marta, dia tahu. Dia tahu, Yesus bakal bangkit. Maka dia tidak pergi ikut dengan mereka. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang yang dekat, akrab, karib dengan Tuhan. Sehingga kita dapat memahami isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, dan juga kehendaknya. Ada berkat-berkat yang luar biasa ketika seseorang melekat pada Tuhan. Yaitu ia akan mengecap kebaikan Tuhan. Ia akan menyertai, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentenginya. Oh, ini sangat butuh sekali. Kita perlu dibentengi oleh Tuhan. Zaman-zaman corona ini, setiap kali saudara saya keluar, nggak jauh-jauh sih, ada keperluan keluar, kadang-kadang ya pergi ngerekam ke gereja, hari ini ke sini, saya doa loh. Saya doa. Saya minta darah Tuhan Yesus membentengin saya. Melindungi saya, terlalu banyak virus. You never know, you tidak pernah tahu. Orang-orang yang kena, yang mati emang dia tahu. Dia juga tidak tahu. Saudara, itu doa saya, ya, membentengi. Saya minta Tuhan membentengi dengan kuasanya, ya, dengan darahnya yang kudus membentengi. Dikatakan, dan bila ia berseru kepadaku, kata Tuhan, bila ia berseru, siapa ia? Yaitu orang yang melekat, orang yang kayak perangko nempel terus sama Tuhan. Tuhan bilang, jikalau dia berseru kepada aku nyaut, aku sautin. Aku akan menjawab. Yesus juga berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak orang mengaku bahwa dia adalah pengikut Kristus. Tetapi tidak hidup melekat. Tuhan duduk manis-manis saja. Entah kalau saya ada susah, saya panggil Tuhan baru datang. Gitu kan? Apalagi waktu saya mau melakukan hal-hal, ya kira-kira satu Tuhan gak akan setuju. Udah Tuhan, tunggu nanti saya perlu, tunggu nanti saya butuh, baru saya panggil Tuhan. Gak melekat itu saudara. Ngakunya orang Kristen tapi hidupnya tidak melekat kepada Tuhan. Karena dia memilih ambil jalan sendiri menurut keinginan dia. Dan malas untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Oh itu takes time. Pakai banyak waktu, saya nggak sempat. Hidup di dalam ketaatan adalah wujud nyata. Seseorang melekat kepada Tuhan. Kita melekat atau nggak melekat kepada Tuhan, wujud nyatanya apa? Kita taat. Kita terima otoritas Tuhan di atas diri kita. Nah, saudara, itu adalah renungan dan ilustrasi dari ini ya, ilustrasi Kristen. Jadi saudara, renungan yang singkat ini saudara, ada
3 poin. Yang pertama yaitu orang yang melekat dengan Tuhan, yang nempel selalu, kayak ranting nempel dengan pokoknya, dia mendapat gizi dari pohon itu. Ya, dapat gizi sehingga dia bisa berbuah anggur, bagus itu buahnya. Yang kedua yaitu nempel, ya, melekat dengan Tuhan, yaitu artinya tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Relasinya dekat, sangat intim, ya, dan menyerahkan hidupnya itu, ya, memberanikan diri, ya, menyerahkan ini hidup saya, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Tuhan berkuasa, Tuhan berotoritas di atas diri saya, dan saya juga bersedia untuk menjalankan apa kata Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul, akrab, karib dengan Tuhan. Dan orang demikian akan mencicipi, ya, akan mencicipi kebaikan penyertaannya, perlindungannya, ya. Dia akan diluputi dari di dalam masa kesesakannya, dan dia akan dibentengi oleh Tuhan. Dan apabila dia berseru kepada aku, kata Tuhan, aku jawab. Emang kira kalau kita berseru pasti Tuhan jawab? Enggak tentu. Besok khotbah saya akan singgung akan hal ini. Kok Tuhan begitu sih? Dipanggil-panggil dia keladenin loh. Panggil-panggil Tuhan jalan aja. Why? Besok ya, dalam ibadah. Nah saudara, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama melihat salah satu. Sebetulnya tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang nempel dengan Tuhan. Saya mau ambil satu contoh saja, ya, yaitu Raja Daud. Raja Daud. Nah saudara, kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-23. 1 Samuel pasal yang ke-23. Inilah orang Daud, seorang raja, Raja Daud yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Lekatnya kayak apa sih? Kita perlu lihat contoh ya, kalau enggak kita tidak tahu melekat-lekat apa, bagaimana lekatnya. Ya. Bagaimana menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan biar dia berkuasa, biar dia berotoritas di atas diri kita. Kayak apa sih? Kita perlu lihat contoh. Saya makin lama makin merasakan bahwa kalau dulu saya khotbah saya juga ada contoh-contoh begitu ya. Tetapi makin lama saya makin merasakan bahwa contoh-contoh di dalam kehidupan itu sangat penting. Karena dari contoh-contoh kita bisa bercermin, mengaca. Saya gitu apa enggak? Kok dia bisa begitu ya? Kenapa ya dia begitu ya? 1 Samuel pasal 23, kalau kita lihat di sana, saya nyuplik saja ya beberapa. Kita baca dulu, saya baca mungkin ya ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5. Temanya apa? Daud di Kehila. Nah saudara, sedikit latar belakang begini. Pada waktu itu Raja Daud, belum jadi raja ya, dia diuber-uber. Diuber-uber musuhnya bukan siapa-siapa. Musuhnya adalah mertuanya. Musuhnya adalah Raja Saul. Musuhnya adalah orang yang pernah dibantu, ditolong sama Daud. Dan akhirnya berbalik menjadi musuh. Ya. Jadi hidup Daud, saudara, tadi kan kita nyanyi, ya, anugerahnya makin besar, saudara. Hidup Daud itu penuh dengan liku-liku, saudara. Ada musuh di luar, ada musuh di dalam. Musuh di luar orang Filistin. Orang Filistin, orang Moab, orang Ammon, begitu ya, saudara ya. Orang Edom. Tapi satu-satu ditaklukkan. Musuh di dalam, mertuanya sendiri. Ya, mertuanya sendiri. Nah saudara kita lihat nih. Saya baca. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai ayat 5. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan
Ya, jadi hasil buah itu, anggur di penggirikan itu, ya gandum-gandum dirampas sama orang Filistin. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, nih orang yang melekat hidupnya dengan Tuhan. Komunikasi, bertanya sama Tuhan. Dia bilang, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Bagaimana nih Tuhan? Orang Filistin nih datang nih, ngerecok nih, rampas nih hasil-hasil kita di Kehila. Gimana Tuhan? Jawab Tuhan kepada Daud, pergi. Kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Berjasa dong Daud, ya kan? Dia menyelamatkan. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, Daud, yuk ingat ya, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Ya, di daerah Yehuda aja kita udah ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila. Udah jelas-jelas itu orang-orang Filistin yang berkuasa itu. Ya nggak salah nih. Melawan barisan perang orang Filistin. Sini aja kita udah ketakutan, yuk mau ke sono, kata bawahannya. Memang fakta emang begitu, saudara. So, bagaimana Daud? Ayat 4. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Konfirmasi. Confirm ya. Benar Tuhan, kata orang-orang begitu loh Tuhan. Memang begitu faktanya. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergi. Yuk pergi dah ke Kehila. Apa sebabnya? Kata Tuhan, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Yuk pergi. Ya. Jadi jangan dengerin orang-orang yang anak-anak buah kamu. Memang ngomongannya benar, tapi Tuhan bilang saya akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangan kamu. Kalau kita gimana saudara? Aduh gimana Tuhan? Nggak takut. Taat, tadi kita udah lihat ya, orang yang hidupnya nempel dengan Tuhan, itu bersedia taat. Ayat 5, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Orang Kehila harus bersyukur dong. Harus terima kasih ya. Nggak tentu loh saudara. Kadang-kadang kita nolong orang ya. Satu hari orang itu bisa jual kita. Mereka udah jelas ya, orang Kehila dijarah sama orang Filistin, Daud datang menyelamatkan mereka. Tapi mereka enggak terima kasih sama Daud. Ayat 9 sampai 12. Ketika diketahui Daud bahwa Saul, mertuanya nih ya, ini Raja Saul, berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu. Berkatalah Daud dia berdoa pada Tuhan. Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti, bukan kabar burung, bukan hoax nih ya. Pasti loh Tuhan, bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Karena Raja Saul dengar bahwa Daud ada di Kehila. Dia nggak peduli. Kenapa dia di Kehila? Kan dia menyelamatkan orang Kehila. Itu kan teritori orang Yahudi, harus dia terima kasih dong. Tapi enggak. Saul mau ke sana, mau tangkap dia. Ayat 11, nah Daud tanya sama Tuhan, akan diserahkan
oleh warga-warga kota Kehilakah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan bagaimana nih? Ini Raja Saul dia datang loh ke Kehila loh. Dia mau hancurin kota Kehila gara-gara saya. Karena saya ada di situ. Menyelamatkan kan sebetulnya. Gimana nih Tuhan? Tuhan Allah Israel, ketahuilah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Benar, dia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, oke kalau dia datang gimana nih Tuhan? Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, ya. Aku ini ya dengan orang-orangku, apakah orang-orang penduduk Kehila menyerahkan saya dan orang-orang saya ini menyerahkan saya kepada Raja Saul yang memang mau lagi memburu nyawa saya. Ya, jadi gimana nih Tuhan? Orang Kehila dia loyal nggak sama saya? Apa dia mau serahin saya ke Raja Saul? Firman Tuhan akan mereka serahkan. Daud, orang-orang penduduk Kehila akan menyerahkan kamu ke dalam tangan Raja Saul. Waduh, nggak ada nurani ya. Tapi emang itu begitu. Nah, udah dengar begitu bagaimana? Ayat yang selanjutnya ayat yang ke-13. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya pengikut Daud itu. Jadi mereka keluar dari kota Kehila. Jangan sampai diserahkan ya, seluruh penduduk menyerahkan Daud ke tangan Saul. Jadi keluar dari kota Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Yang atau kemana ya, pokoknya pergi aja lah. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka ia tidak jadi maju perang. Jadi Kehila nggak dihancurkan, udah nggak ada Daud. Ayat 14. Maka Daud tinggal di padang gurun. Saudara, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Nah, di sini dikatakan, dalam dan selama waktu itu Saul mencari dia. Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Nah, versi Indonesia cuma dikatakan Saul mencari dia. Saul mencari dia. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan Saul setiap hari, saban hari, tian, tian itu hari, tian, setiap hari xun suo, mencari, saban hari, mencari Daud. Saban hari mencari Daud. Di dalam Alkitab orang Yahudi dikatakan Saul kept trying, ya, terus mencoba to find him. Saul berusaha mencoba untuk mencari, berusaha. Tian. Nah, di dalam versi RSV, NSV sama. Saul sought him every day. Saudara, dia kan raja. Satu hari pasti dapat dong. Satu hari pasti ketemu dong. Satu hari pasti mati dong. Enggak, saudara. Tuhan enggak mau Daud mati. Karena Tuhan mau dia jadi raja satu hari. Maka di dalam ayat 14 dikatakan, tetapi Tuhan tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. You cari dia setiap hari. Kept trying every day. Tuhan bilang, saya enggak
Saya nggak membiarkan kamu ketemu Daud. Saudara waktu baca itu apa sih rasanya? Waktu saya baca, aduh saya bilang, saya pengen nih Tuhan jadi kayak Daud gitu loh. Itu doa saya. Jadikan doa kita juga. Kayak orang sama teman. Gimana nih Tuhan? Saya dengar dia mau tangkap saya loh. Ya, gimana nih? Lawan gak nih orang Filistin? Lawan aja kata Tuhan. Orang bawahnya bilang, mikir-mikir dulu. Di sini aja kita udah ketakutan. Apalagi ke sono. Datang lagi kepada Tuhan. Gimana tuh Tuhan? Orang-orang pada ngomong begitu loh. Pergi, saya beserta dengan kamu. Taat. Sampai di Kehila lagi, dengar lagi kabar. Saul mau datang, mau hancurkan kota ini karena ada kamu. Aduh gimana ya Tuhan kira-kira, kan kita baru nolongin mereka nih. Mereka serahkan gak nih kita ke tangan Saul? Kata Tuhan, serahkan. Pergilah dia. Saudara, itu orang yang dekat sama Tuhan. Di dalam setiap tindak tanduk, setiap action, sebelum dia beraction, saudara, dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan. Saudara, saya kenal ada satu ojol, orang Kristen ya saudara. Dia itu dekat sekali sama istrinya, suami istri masih mereka udah menikah, belum punya anak ya. Mereka dekat sekali. Jadi suaminya kadang-kadang ojol, kadang-kadang dia nge-grab. Sekarang grab sepi, dia ngojol. Saya kadang-kadang bisa naik ojol dia. Jadi waktu saya naik ojol dia, dia selalu kontak sama istrinya. Nih gue di sini nih. Gue di sini nih. Istrinya juga bantu. Ya, kadang kalau saya mau pesen, order ojol, kadang saya kontak sama suami, kadang dia susah kontak, dia lagi di jalanan ya. Saya kontak sama istrinya. Itu dong tanggal berapa, jam berapa nih, bisa nggak nih? Ya, mau ojek, ojol. Nanti saya sambungin. Jadi waktu saya entah naik di mobil Grab dia, entah nggak pernah bonceng motor sih ya. Kebanyakan naik mobil dia, saya selalu dengar dia komunikasi dengan istrinya. Gimana? Ya, jadi istri kayak manajer dia juga begitu. Kontakin orang, ini gitu. Bagus benar. Maka saya pernah share ini, melekat dengan hati. Saya ambil contoh dia, saya bilang tuh lihat tuh kayak kamu tuh. Kamu sama istri kamu begitu tuh, dekat. Udah di mana? Di mana posisi kamu? Oh di ini. Ya, bagaimana barang udah dianterin belum? Ini tuh orang telepon lo gini. Itu saudara melekat. Itu di dalam kehidupan yang nyata saudara. Jadi kekristenan tadi kita udah lihat ya. Kekristenan itu bukan teori saja saudara. Tetapi kekristenan itu adalah pengalaman hidup kita. Ya, yang kita izinkan Allah itu berotoritas di atas diri kita. Dia yang berkuasa. Dia bilang yes kita maju, dia bilang no kita jangan. Dia bilang mundur, kita mundur. Begitu dekat, begitu peka, begitu sensitif, begitu akrab dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang, kalau dia panggil saya nyautin. Dia ada susah, ada dalam kesesakan, saya akan tolong menyelamatkan. Saudara, sejak dari dulu kita perlu Tuhan kok. Sejak manusia, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia juga perlu Tuhan. Tapi ada satu saat dia rasakan dia nggak perlu Tuhan. Disitulah dia jatuh. Tuhan bilang, ini jangan makan ya buah ini. Tapi dia dengar ngomongan iblis, dengar ngomongan ular, dia makan saudara. Disitulah jatuh. Saudara, nggak ada satu momen yang kita tidak perlu Tuhan. Namun, momen sekarang ini kita lebih perlu dari zaman apapun juga. Saudara, bagaimana tidak? Banyak tekanan-tekanan. Kalau dulu ada tekanan bapak emak, anak, enggak, apalagi anak kecil. Tapi di dalam zaman sekarang tekanan-tekanan ekonomi, ya, tekanan-tekanan hidup nyawa. Yang sekolah anak kecil pun, sampai dia bilang, aduh dia bosan di rumah.
Ya, ada anak kecil, lu bosan di rumah kenapa pengen sekolah? Pengen lihat lausenya, pengen lihat gurunya. Pengen ketemu sama teman-teman tuh. Anak kecil zaman sekarang ini karena corona. Pandemik. Stres. Sekolah nggak tahu kapan. Saya nggak tahu nih semua di sini kapan buka. Bulan Juli? Maybe yes, maybe no. You don't know. Karena sejak hidup normal, ada barunya jangan lupa ya. Itu jelas. Meningkat. Menakutkan. Di Jakarta kalau kita lihat tuh merah tuh semua. Kalau cuma lihat itu aja nggak lihat ke atas, saudara, apa nggak ngeri, saudara? You never know, you tidak tahu kapan bisa kena. Kira tuh yang mati orang-orang jahat. Enggak, saudara, banyak yang baik. Ada hamba Tuhan, kenalan saya juga, saudara. Hamba Tuhan orang-orang baik, orang-orang soleh. Saudara, enggak ada satu zaman yang seperti sekarang kita begitu membutuhkan Tuhan. Semua serba uncertain. Kemarin STT Iman mengadakan panel discussion, yaitu bagaimana kita mengabarkan Injil di dalam keadaan yang uncertain. Dalam keadaan yang tidak menentu. Enggak ada orang yang bisa bilang begini, cuman kira-kira. Pemerintah juga jajakan saja. Ya, coba-coba kembali hidup normal, tapi ada barunya. Ada banyak protokol di situ. Manusia cuma mau hidup normalnya, protokolnya dikesampingkan. Keluar mana nggak pakai masker apa, badung-badung juga tuh orang-orang kayak begitu, saudara. Saudara, kalau dulu orang-orang badung itu karena urusan dia sendiri kan, tapi bukan begitu ceritanya sama corona. You bandel, orang bisa kena. So, bisakah kita melindungi diri kita? Saya pikir kalau nggak ada campur tangan Tuhan, Tuhan nggak restui cara yang kita pakai. Tuhan nggak restui ya apa yang dihimbaukan oleh pemerintah, saudara, tetap aja begitu. Jadi kita juga berdoa supaya apa yang dihimbaukan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik. Dan ada turut campur tangan Tuhan, Roh Kudus memberikan apa ya? Memberikan kesadaran, pengertian lah kepada kita rakyat di Indonesia. Enggak ada satu zaman yang begitu sangat membutuhkan Yesus daripada zaman sekarang ini. Ada satu lagu sangat bagus sekali. Kita dengar satu kali dulu, nanti kita belajar ya. Ada kata-katanya. Tadi saya sudah kasih video klipnya kemana ya? He healed the blind man, walked on the waters, and he raised up Jairus' daughter. He fed the hungry, cleansed the leper, but we need Jesus now more than ever. Jesus now, more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives all back together. But we need Jesus now more than ever. Jesus now, more than ever. We are sailing in stormy weather. Bergelombang. All his children Semua anak-anak Tuhan should get kita together. berkumpul. For we need Jesus now. Kita karena kita butuh Tuhan Yesus lebih daripada zaman sebelumnya. Di buku kitab Wahyu Revelation,
read about the tribulation. Dari kitab Wahyu kita tahu bakal ada zaman kepicikan. We are headed in that direction. Dan kita akan mendengar petunjuk dari Tuhan. Hanya darah Yesus yang bisa memprotek, bisa melindungi kita. Yesus sekarang lebih dibutuhkan daripada sebelum-sebelumnya. Kita berjalan di lautan yang bergelombang. Semua anak-anak Tuhan, kita layak, kita berkumpul bersama-sama. Karena kita butuh Yesus sekarang melebihi waktu yang sebelumnya. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. Kita ikut ya, nanti habis ini ya, habis ini. Sama-sama, terusin. Habis ini kita mulai dari ini ya, kita ikut nyanyi ya. He healed the blind man, walked on the water, Ikut sama-sama ya, bisa? and he raised up Jairus' daughter. He fed the hungry, cleansed the leper, but we need Jesus now more than ever. Jesus now more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. Ya, saudara, sampai di sini. Nanti saudara bisa di ini ya, bisa belajar sama-sama. Di sini mungkin nggak bisa nyanyi ya, karena kita lagi rekam. Ya, kita bersyukur saudara, sekalipun keadaan kita tidak menentu, tapi Tuhan tetap duduk di atas arasnya. Dunia boleh bergelombang, boleh bergoncang, tapi tidak menggoncangkan tahta Tuhan. Dia tetap adalah Tuhan kita, dia adalah penguasa alam semesta. Dia adalah penguasa di dalam hidup kita. Mari kita melekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdiam diri, kita berdoa untuk diri kita. Nanti saya minta semua bisa pimpin doa, naik ke mimbar, pimpin doa. Kita berdiam diri beberapa menit. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu yang begitu indah yang Kau berikan pada kami pada sore hari ini. Ya Tuhan, dalam situasi kondisi dunia pada saat ini, terus terang kami sangat dan sangat membutuhkan Engkau untuk membentengi hidup kami. Sangat-sangat membutuhkan Engkau untuk menolong dan memimpin akan perjalanan hidup kami ini. Di mana kami tidak tahu apa yang terjadi pada esok hari atau waktu-waktu yang akan datang. Tapi kami tahu semua di dalam pengaturan tangan kasih-Mu saja. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, untuk kami bukan saja sebagai anak-Mu, mana Engkau telah tebus akan kami, angkat kami dari lumpur dosa, dan memberikan hidup yang baru, hidup kekal.
Tetapi Tuhan, tolonglah supaya hati kami bersemakin hari semakin melekat kepadamu. Seperti ranting yang melekat begitu kuat dengan pokok anggur, sehingga dapat menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, begitu banyak godaan dan pencobaan, dengan tujuan supaya kami semakin hari semakin jauh daripadamu. Tetapi Tuhan, Engkau rindu kami. Sebaliknya, itu makin dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, karena kami minta Roh Kudus yang bekerjalah tengah-tengah kami. Peganglah tangan kami dengan erat. Sehingga dalam situasi apapun juga, kami mau seperti hamba-Mu Daud, yang begitu melekat dengan Engkau. Segala sesuatu kami ceritakan kepadamu. Segala sesuatu kami hanya menggantungkan hidup kami kepadamu saja. Dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mana mata rohani kami dicelikkan mulai melihat bahwa pada zaman ini, pada saat ini ada betul-betul suatu saat di mana begitu banyak manusia yang butuh Engkau, termasuk kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk tarik hati kami untuk hidup makin menyenangkan akan hati-Mu. Karena hati kami dengan hati-Mu boleh berpadu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jangan Kau izinkan iblis mengambil kembali firman-Mu dalam hati kami. Tapi sebaliknya Kau tanamkan baik-baik firman dalam hati kami. Jika kami dalam usia masih begini muda pun, sepanjang umur mau setia kepada Engkau. Sepanjang umur boleh mengasihi Engkau. Sepanjang umur mau ikut Engkau. Dan hidup yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Dan terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, amin untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi boleh menguatkan iman kita, boleh terus lebih melekatkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kepercayaan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini pun kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang tentunya terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang
tertera di layar televisi, handphone atau laptop teman-teman semuanya. Jikalau teman-teman mengalami kesulitan dalam mentransfer, teman-teman bisa datang langsung ke gereja dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau angkat pujian kita, El Shaddai.
berkat-Nya Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin persekutuan kami dari awal hingga hampir selesai. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau telah mengajarkan kami pada hari ini, di mana kami harus lebih dekat lagi hidup kepada Engkau. Biarlah Tuhan, semakin hari kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus melekatkan hati kami kepadamu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah juga Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati uang persembahan ini boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan uang persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ketika kami selesai mengikuti persekutuan, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di setiap langkah hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pengutusan kita yang diambil dari NKI nomor 136, Maju Laskar Kristus. Biarlah kita menjadi laskar-laskar Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan. Maju dan iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bait kedua. Dan serta melihat panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu, nyaring menggelegar. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bait yang ketiga. Gereja maju terus, dikejar berjaya, saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bait yang keempat. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus
salib Yesus sungguh dan tetap. Saudara, mari kita berdoa. Setelah itu kita nyanyikan pujian doxologi. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kalau hari ini kembali kami bisa bersama, waktu dan kesempatan Tuhan telah berikan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih firman Tuhan tersebar dimanapun mereka bisa mendengarkan, baik anak-anak Tuhan atau mereka yang belum menjadi anak Tuhan, memberkati sebagai bagian daripada firman Tuhan untuk mereka bisa mengerti dan memahami. Bahkan satu kali kami percaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan hampa, akan menghasilkan suatu buah pertobatan-pertobatan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan pada hari ini, dan menyerahkan juga untuk kebaktian kami besok. Tuhan juga memimpin firman Tuhan yang siapkan oleh hamba-Mu, bahkan jemaat yang bisa hadir bersama di tempat ini. Tuhan lindungi kami, membungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami juga bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, dan menyerahkan juga untuk seluruh peralatan yang kami pakai, para petugas yang melayani, kami sehati sepikir, dan bisa menjadi berkat di dalam kebaktian esok hari. Terima kasih untuk semuanya. Doa kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah selesai.